Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Dini Nurlia Rahmawati dan rekan saya Nadia Balkis Nabila Putri. Kami berdua di sini akan menjelaskan tentang hijab sebagai mahkota wanita penghuni surga untuk memenuhi tugas mata kuliah agama. Di sini yang pertama ada hijab. Hijab berasal dari bahasa Arab yang berarti penghalang atau penutup. Hijab adalah segala sesuatu yang menutupi, yang dituntut untuk ditutupi, atau terlarang untuk menggapainya. Di antara maknanya, hijab ini dimaknai dengan asid, berarti penutup, yaitu yang menghalangi sesuatu agar tidak terlihat. Demikian juga dengan al-bawab, yaitu pintu. Disebut juga sebagai hijab karena menghalangi orang untuk masuk. Yang kedua, hijab memiliki makna yang sangat luas. Pada beberapa negara Arab serta negara-negara Barat, kata hijab lebih sering merujuk kepada kerudung yang digunakan oleh wanita Muslim. Dengan demikian, hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang dituntut untuk ditutupi bagi seorang wanita Muslimah. Jadi hijab muslimah bukan sebatas yang menutupi kepala atau menutup rambut atau juga menutupi bagian atas saja. Namun hijab juga mencakup semua untuk menutupi aurat, lekuk tubuh, dan perhiasan wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tercantum di dalam Quran Surat Al-Ahzab, yaitu di ayat 59, yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Selanjutnya, mengapa sih wanita Muslim itu diwajibkan menggunakan hijab? Berhijab merupakan kewajiban setiap wanita Muslim. Setiap wanita Muslim juga wajib mengenakan hijab ketika mereka keluar rumah atau bertemu dengan non-mahramnya. Kewajiban ini sama halnya dengan kewajiban sholat dan berpuasa di bulan Ramadan. Mengenakan hijab juga bagi muslimah bukanlah wujud Allah mengakal hambanya. Hijab merupakan mahkota kemuliaan seorang wanita muslimah. Allah juga mewajibkan muslimah menutup aurat mereka dari non-mahramnya sebagai wujud kasih sayangnya. Allah menjaga perempuan muslim dari mata-mata jahil yang tidak berhak atas diri dan auratnya. Islam juga merupakan agama yang sempurna dan mengatur beberapa permasalahan manusia, mulai dari masalah pribadi hingga masalah umat-umatnya. Begitu juga dengan masalah aurat bagi perempuan dan laki-laki, wajib hukumnya mereka menutup aurat mereka. Namun batasan aurat laki-laki dan seorang perempuan itu berbeda. Aurat bagi seorang wanita merupakan seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangannya dan muka. Sedangkan untuk seorang pria, antara pusar hingga mulut. Artinya, pusar dan lutut sendiri bukanlah aurat. Hijab juga merupakan simbol harga diri, kemuliaan, penjagaan, dan malu. Allah juga berfirman di dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa ditampakkan. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan, wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung.
Lalu yang selanjutnya, bagaimana sih cara berpakaian wanita muslimah sesuai syariat Islam? Dalam Islam, fungsi utama pakaian menutup aurat, sebagaimana tercantum juga dalam surat Al-A'raf ayat 26. Hai anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian yang menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dalam pandangan Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, walaupun Islam tidak merekomendasikan satu model pakaian tertentu, tetapi Islam memiliki aturan umum untuk berpakaian. Aturan umum ini diistilahkan oleh almarhum dengan 4T, yaitu terbuka, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai lawan jenisnya. Nah, seperti yang tadi diterangkan, 4T yaitu tutup aurat, merupakan prinsip yang pertama yang menjadi dasar pakaian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana mahfud bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut dan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah. Tidak transparan yang dimaksudkan di sini, tidak transparan adalah tidak tembus pandang. Tidak memperlihatkan lekuk tubuh, harus tertutup bukan secara samar-samar. Sebab secara tidak langsung berarti tidak menutup aurat jika pakaian tersebut transparan, dan dalam menentukan warna ataupun bahan juga harus melihat ketika ia basah atau keringat kehujanan apa ia akan transparan atau tidak. Tidak ketat di mana pakaian digunakan oleh umat Islam harus longgar dan tidak ketat. Pakaian baik ialah pakaian yang tidak memperlihatkan lekuk tubuh supaya seorang yang melihatnya tidak terpancing untuk melakukan perbuatan negatif. Tidak menyerupai lawan jenis, yaitu ada hadis di atas tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan ataupun sebaliknya. Secara umum, hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang umatnya untuk menyerupai lawan jenisnya, termasuk dalam hal berpakaian. Di samping itu, etika berpakaian perlu diperhatikan adalah kesederhanaan, karena kesederhanaan dalam segala hal termasuk dalam berpakaian dalam sebagian dari iman. Ini beberapa cara berpakaian seorang muslimah. Ada yang menggunakan nikab atau cadar, yaitu kain yang menutupi wajah perempuan tersebut yang hanya terlihat nanti adalah mata. Biasanya pakaian ini digunakan oleh para muslimah dari Arab, Qatar, atau Uni Emirat Arab lainnya. Dan ini juga ada beberapa muslimah yang tidak menggunakan cadar. Di sini pakaian yang digunakan yaitu kerudung yang menutupi dada, baju yang longgar dan tidak transparan. Lalu, mengapa masih banyak wanita Islam yang tidak menggunakan jilbab, meskipun sebenarnya agama tidak memaksakan, tapi lebih mewajibkan. Di sini juga ada hukuman bagi wanita yang tidak berjilbab nanti di akhirat. Yang pertama, dia akan menjadi penghuni neraka yang kekal. Wanita yang tidak menggunakan hijab, secara tidak langsung berarti ia sudah mendustakan Allah atas ayat yang diberikan oleh Allah, serta bersikap sombong pada dirinya sendiri dan tidak menaati perintah yang Allah berikan. Tidak akan mencium bau surga. Seorang yang tidak berjilbab harus siap menerima konsekuensinya yang kelak yang akan dia dapatkan mempunyai punuk onta dan akan dicambuk dengan bentuk cambukan seperti ekor sapi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bersabda, ada dua kelompok termasuk ahli neraka, aku belum pernah melihat suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, mereka memukul manusia dengan cambuknya, dan wanita kasyat atau berpakaian tapi telanjang, baik karena tipis, pendek, ataupun tidak menutup semua auratnya. Mailat, mumilat, bergaya ketika berjalan, ingin diperhatikan orang. Kepala mereka seperti punuk onta yang punuk dua, mereka tidak masuk ke surga dan tidak mendapat baunya. Padahal bau surga itu akan didapati dari sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dan Imam Malik. Ada juga yang digantung dengan rantai api neraka, digantung sampai ubun-ubun, memakan badannya sendiri, buta mata, telinga yang pekak, serupa dengan himar, memotong badannya sendiri, amalannya terhapus, tidak diterima amalan sholatnya, digantung bagian lidahnya. Sehelai rambut wanita pun yang terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya dan dilakukan secara sengaja, maka akan mendapatkan balasan dihumbah 70.000 tahun dalam neraka dan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Selain itu, seorang wanita yang akan masuk ke neraka juga akan menarik 2 orang lelaki, yaitu ayah kandungnya dan beradik laki-laki, suami atau anak lelaki kandung. Ini ada beberapa
gambaran pedihnya sisa api neraka bagi umat muslim yang tidak berhijab dan tidak menuruti perintah Allah. Mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah yang berisi api neraka yang sangat panas. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang tadi disampaikan, yaitu dari ujung rambut hingga ujung kaki merupakan aurat perempuan. Semua bagian tubuh seorang yang sudah balik apabila dibuka atau diperlihatkan itu haram hukumnya, kecuali wajah, telapak tangan, ilat. Hukum pendapat beliau berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 59 yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Perintah itu diberikan ilat supaya mereka lebih mudah dikenal dan orang-orang fasik enggan mengganggunya serta dipandang lebih terhormat, sehingga perempuan mukminah lebih aman dari aktivitasnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan dan akan saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga kita senantiasa istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.